warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menceritakan sejarah Indonesia. Sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata syairotun yang berarti pohon atau keturunan. Sejarah dalam bahasa lain, bahasa Inggris history, masa lampau untuk manusia. Bahasa Yunani historia, belajar. Bahasa Jerman Geschichte, sesuatu yang telah terjadi. Pengertian sejarah. Secara umum, pengertian sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Sumber sejarah. Sumber lisan, sumber tertulis, sumber benda atau artefak. Sumber lisan. Sumber lisan adalah sumber yang diperoleh dari penurutan yang terlibat atau yang menyaksikan sejarah. Sumber tulisan. Keterangan tentang peristiwa masa lampau yang disampaikan secara tertulis. Sumber benda atau artefak. Sumber benda atau artefak adalah sumber benda yang berasal dari benda-benda kebudayaan. Ruang lingkup sejarah. Sejarah sebagai suatu peristiwa unik, penting, abadi. Sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai seni. Konsep berpikir kronologis, diakronis, ruang dan waktu dalam sejarah. Konsep berpikir kronologis. Kronologis berasal dari kata chansos yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu. Kronologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang waktu. Kronologi dalam sejarah merupakan untuk peristiwa sejarah yang terjadi. Peristiwa-peristiwa yang telah diklarifikasikan itu lalu disusun secara runtut berdasarkan waktu kejadian berlangsung. Konsep berpikir diakronis. Diakronis artinya mempelajari sejarah dalam kurun waktu yang berurutan. Diakronis bersifat memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Sejarah mementingkan proses. Sejarah akan membicarakan satu peristiwa tertentu dengan tepat tertentu dari waktu A sampai waktu B. Konsep sinkronis. Konsep sinkronis adalah mempelajari peristiwa sejarah pada kurun waktu tertentu saja dan khas ilmu sosial. Cara berpikir sinkronis adalah melebar dalam ruang serta meningkatkan struktur dalam suatu peristiwa. Contoh, tragedi G3O sama PKI terjadi pada 1 Oktober. Pada saat itu terjadi penyulikan dan pembunuhan 7 jenderal tentara dan beberapa orang lainnya. Soeharto pada saat itu diperintahkan untuk mengambil alih tentara dan menyelamatkan Soekarno. Soekarno berhasil menuju istana presiden di Bogor. Soeharto bersama pasukan yang ia pimpin berhasil mengambil kontrol suatu fasilitas yang sebelumnya direbut oleh pelaku G3OS atau PKI. Konsep ruang. Konsep ruang adalah konsep yang meliputi aspek lingkungan, lokasi, dan tempat suatu peristiwa sejarah. Konsep ruang dalam sejarah dapat membandingkan antara satu peristiwa sejarah dengan peristiwa sejarah di lokasi lain. Contoh, peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Konsep waktu. Konsep waktu dalam sejarah sangat diperlukan sebagai pengelompokan berdasarkan waktu pembabakan atau periodisasi suatu peristiwa sejarah dan urutan waktu terjadinya peristiwa sejarah. Kronologis atau diakronis. Konsep waktu sangat penting untuk menghindari terjadi tumpang tindih peristiwa sejarah anakronis. Contoh penerapan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Foto di samping merupakan foto pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Peristiwa tersebut terdapat 3 unsur utama. Pertama, ada unsur manusia yaitu Soekarno, Hatta, dan orang-orang lain yang hadir dalam pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Kedua adalah unsur tempat yaitu rumah Insinyur Soekarno, Jalan Bangsawan Timur nomor 56, dan akhir unsur waktu yaitu pelaksanaan pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Sekian dan terima kasih.